Memegang kendali pemasaran, banyak sahabat bertanya sedikit latar belakang saya. Pastinya kalau diurai panjang akan lama, tetapi jika disingkat akan banyak hal yang membuat kening berkerut. Kalau mengetik nama Mardigu di search engine Google misalnya, akan banyak hal yang pastinya banyak menimbulkan pertanyaan, orang aneh macam apa seorang Mardigu ini orang pebisnis kah? Atau dosen pengajar? Atau pakar sesuatu, narasumber apa? Namun, ada juga sahabat di sosial media yang diam-diam memperhatikan saya dari kejauhan, dan saya kagum dengan mereka karena merangkai hal yang kecil-kecil yang disambung ternyata bisa membaca siapa Mardigu yang nyeleneh ini. Latar belakang pendidikan formal saya yang tidak umum membuat saya menjadi apa saya sekarang ini. Dalam tulisan berikut, mohon perkenan saya mencoba memberikan sedikit pemahaman dari ilmu sekolah saya yang akan saya gabungkan dengan dunia profesional atau dunia bisnis. Jurus sederhana ini adalah jurus yang saya pergunakan dalam keseharian dalam menjalankan bisnis saya, menjadikan tulisan berikut penggabungan share pengalaman dan sedikit ilmu akademis. Yaitu bagaimana memenangkan hati dan memengaruhi orang lain dalam bisnis, khususnya penjualan dan pemasaran, teknis sederhana itu. Bernama trance. Kondisi trance ini merupakan kondisi di mana seseorang berada dalam kondisi paling fokus. Para pakar pemusatan perhatian, misalnya seorang ahli hipnoterapi atau praktisi kesehatan mental, membuat kondisi trance pasiennya sehingga pasien bisa diubah perilakunya sesuai keinginan pasien. Misalnya pasien tersebut fobia ruang sempit. Dalam kondisi trance, pasien diberi sugesti baru, pemahaman baru, nilai baru bahwa ruang sempit tidak menakutkan, biasa saja, mengasyikkan, berulang-ulang dan dilakukan tes pemahaman nilai baru setelahnya. Dalam beberapa kali terapi, nilai baru terjadi, ruang sempit menjadi biasa saja, tidak menakutkan lagi. Sebelum melakukan sugesti maka pasien dibuat trance oleh pakar hipnoterapi tersebut, subjek diminta memusatkan pikiran pada suatu benda, misalnya cahaya lilin, titik pada dinding, atau bandulan jam. Trance pun terjadi, pemahaman pada cara kerja otak manusia, cara mereka berpikir inilah yang menjadi dasar bisnis marketing trance. Para pebisnis dan pemasar dapat menciptakan kesan dan pesan yang terfokus. Marketing trance adalah pemusatan perhatian pada produk dan jasa Anda. Mengarahkan perhatian mereka pada kebutuhan mereka, namun, agaknya selama ini sulit dilakukan karena sifat dasar manusia selalu terbawa, yaitu Anda terpusat pada perhatian Anda sendiri, yaitu menghasilkan penjualan. Jadilah konsumen mengalami trance penjualan, tetapi tidak menjadikan trance pembelian. Perbedaan langit dan bumi, Anda tahu perbedaan tersebut, tetapi banyak yang berpikir langit dan bumi bersatu di ujung horizon cakrawala. Faktanya tidak. Jika seorang pembeli terfokus pada penjualan, apakah mereka akan membeli? Belum tentu. Marketing trance terfokus pada pembelian, pada transaksi itulah ukuran keberhasilan. Sebagaimana Anda juga pasti sudah tahu bahwa manusia modern menerima pesan penjualan setiap harinya lebih dari 2000 pesan. Otak menjadi lelah, ngehang, kalau istilah komputer. Walaupun otak manusia mampu menyerap informasi tersebut, untuk mengaksesnya menjadi sebuah tindakan memerlukan impuls. Memerlukan drive, memerlukan kendali, memerlukan tekanan. Saat ini pelaku bisnis memerlukan cara yang lebih baik untuk dapat menarik dan mempertahankan perhatian konsumen. Dengan menerapkan cara pikir manusia dalam marketing trance, kita dapat memperbesar peluang kita dalam meningkatkan trance pembelian. Sebentar lagi Anda sedang terkena trance. Sebentar lagi Anda akan dibuat dalam kondisi trance. Perhatikan tulisan berikut ini. Anda sedang menatap tulisan ini, tetapi mungkin pikiran Anda sedang melayang-layang mencari isi perut yang mulai keroncongan, lapar. Atau teringat janji pertemuan, target penjualan dan banyak lagi. Intinya, pikiran Anda sedang diawang-awang, itulah trance ringan. Sekarang berhenti berpikir macam-macam dan bayangkan dan mulailah membayangkan keadaan ini. Anda sedang makan siang di warung soto Betawi favorit Anda, di antara pengunjung yang ramai, di ruang kecil dan sumpek itu. Anda menyantap soto panas dan pedas, di ruang tak ber-AC. Ternyata Anda lupa pesan minum. Dalam kondisi ini, minuman apa yang akan Anda pesan? Segera. Saya ulangi lagi. Baca dengan perlahan dan mulailah bayangkan Anda sedang makan siang di warung soto Betawi favorit Anda, di antara pengunjung yang ramai, di ruang kecil dan sumpek itu. Anda menyantap soto panas dan pedas, di ruang tak ber-AC. Ternyata Anda lupa pesan minum. Dalam kondisi ini, minuman apa yang akan Anda pesan segera? Ketika Anda membaca paragraf tersebut, apakah pikiran Anda melayang-layang? Ketika saya menyebutkan, soto Betawi pedas favorit Anda, terbayangkah bentuk dan rasanya?
Sewaktu saya menyebutkan ruang sumpek tak ber-AC, terbayangkah suasananya? Ketika di akhir saya bertanya, minuman apa yang akan Anda pesan? Anda masing-masing langsung mempunyai bayangan apa yang akan diminum. Ya, Anda yang membaca tulisan ini. Sebuah gelas di dalamnya ada es berisi. Tulisan seperti itu merupakan tulisan yang mengandung marketing trance. Hal ini membantu Anda memahami marketing trance secara langsung. Jadi sekarang Anda memahami apa yang dirasakan calon pelanggan Anda ketika mereka membaca surat Anda, membaca email Anda, atau masuk ke web Anda. Jika komunikasi produk Anda tidak membuat trance, maka penjualan bisa nyaris nol. Mereka tidak tergerak ke dalam kondisi trance. Mereka sibuk memikirkan diri sendiri, sibuk dengan minat mereka sendiri. Dalam trance sadar tersebut intinya adalah pemusatan perhatian. Anda terfokus pada sesuatu di depan Anda, seperti Anda sedang menyaksikan film. Kesukaan Anda yang dimainkan oleh bintang pujaan Anda terkena trance. Perhatikan orang yang sedang berbicara, perhatian mereka hanya sedikit yang memperhatikan lawan bicara, fokus mereka lebih banyak memikirkan kata-kata dan pendapat mereka yang berikutnya. Dalam marketing trance, fokusnya pada lawan bicara atau penerima pesan Anda. Sedikit sekali yang memahami bahwa tanpa memasukkan diri ke dalam trance pelanggan dan mengarahkannya, peluang penjualan kita kecil. Dengan bahasa sederhananya, penjualan akan meningkat jika Anda berhasil membuat trance konsumen. Tulisan ini akan membuat Anda memaham marketing trance yang akan membentuk Anda memegang kendali pemasaran. Trance adalah kondisi ketika perhatian menjadi menyempit. Pemusatan perhatian ini dapat Anda lakukan dengan tulisan atau kata-kata. Dalam tulisan saya berikutnya, akan dijelaskan cara menggunakan kata-kata untuk menarik perhatian orang dan selanjutnya membuat mereka membeli produk dan jasa Anda. Ketahuilah, otak manusia tidak lebih dari 5 detik untuk mencerna informasi, jadi 5 detik inilah waktu terpenting untuk membuat impresi. Dalam 5 detik seluruh indera manusia akan terbuka. Seorang pakar marketing trance, sebuah keilmuan memengaruhi orang untuk penjualan, akan melakukan apapun dalam 5 detik untuk semua sensor. Menerima pesannya, terpuaskannya indera melihat, indera pendengaran, rasa dan lain sebagainya dikemas sehingga dalam 5 detik, impuls buying tercipta. Cara Anda mengemas, memosisikan dan menjelaskan produk atau jasa Anda akan menentukan cara orang berpersepsi. Persepsi ini akan menentukan apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Gunakan kiat ini untuk menulis surat lamaran kerja, iklan, brosur, letter of intent, proposal, presentasi, storyboard, leaflet, spanduk, kampanye, media gambar bergerak, suara dan lain-lain. Semoga bermanfaat.